Oke, selamat malam semuanya para gabuters. Iya, gila, gabuters. Yang ini kameranya udah nyala nih. Udah dong. Oh, udah, Iya mantap. kan? Kembali lagi kita bareng. Belum kembali, Pak. Ini yang pertama ya. Baru pertama belum kembali, ya kan? Jadi sesi pertama. Harusnya selamat datang. Selamat ya kan? datang. Selamat datang di Ask the Leader. Wede, mantap. Orang yang beruntung ini tuh leader Pertama yang kali pertama ya? itu tuh Ini ada orang. Shalom dulu dong. Shalom, Biar bro. saya anak gereja. Ya kan? Biar orang Biar kayak kayak orang Kristen, biar kayak orang Kristen. kayak Udah gua ada yang nonton belum? Udah ada Apa yang belum? nonton. Belum Berapa ada yang orang? nonton. Berapa Oh, orang? baru 7. ada lumayan. Jadi nggak apa, nanti kita 7. jalan aja terus. Teman-teman yang nonton boleh nonton ya teman-teman ya. Jadi Gue deg-degan ini. apa sih yang lu deg-degan? Kenapa? Jadi apa yang mau ditanya nih? Enggak. Sabar dulu dong. Oh ya, sabar dulu. Oke, sorry. Buru-buru banget ya. Maaf. Itu baru 7 udah berapa Bel yang nonton Bel? Udah berapa? Oh 10. Banyak Oh, nih. nice. Tadi satu BWC nonton di sini semua ya. Amin. Oke. Jadi tujuannya Ask the Leader itu apa sih sebenarnya? Apa sih, Pak? Coba apa? Jadi Pak? tujuannya tuh gini sebenarnya. Apa, Pak? Sebenarnya gini sih. Apa, Pak? Gue tahu coy, gue tahu. Jadi gue Coba. di tengah-tengah ini cuma diketawain doang nih. Bukan bro. Oh, bukan ya? Gue jelasin dulu nih tujuannya Ask the Leader tuh biar kita saling memperkenalkan leader-leader yang ada di BWC. Betul sekali teman-teman. Jadi nanti kalian kalau kalian mau tahu tentang Kokris, kalian boleh tanya-tanya tentang boleh bertanya apapun tentang Kokris. Contoh dong. Iya, contoh, Contoh bener, dong. Kita kasih contoh nih kan, Ah. iya kan. Contohnya boleh Kokris worship tuh ada apa aja sih gitu. Oh, worship. Worship pada apa aja? Worship. Oh iya, worship Bentar, satu doang. bentar. Bukan worship pohon, bukan ya. Bukan ya. Salah saya. Worship tuh bukan worship ya, worship. Wow. Oh kita nggak nyampe. Worship. Kita nggak nyampe ya. Oke, langsung aja ya. Serius. Udah 15 ya nonton. Udah 15. Udah 15 ya? Termasuk gue sih satu. Oh iya. Lumayan. Oke ya. Ya, yuk. Jadi yang kita kenal Christian itu adalah imam pemuji penyembah, ya kan? Mantap. Dan pelayanannya juga di departemen musik. Ya kan, kita akan bertanya-tanya nih backgroundnya gimana, dulu dia awal mulai pelayanan gimana gitu kan, sampai sekarang ini. Kita mulai kali dari pertanyaan yang paling beda kali ya, dari podcast atau dari streaming lain. Gimana kabarnya kok? Biasa aja, itu biasa aja. Biar beda aja. Oh, biar beda, Biar oke. beda aja. Kabarnya baik ya, di tengah-tengah virus corona ini sudah mulai bekerja kembali. Jadi lu udah mulai kerja Jadi nih mulai kerja kembali. Jadi kemarin ini sempat libur Senin Selasa, tapi habis itu masuk lagi. Itu ya puji Tuhan lah. Sempet dilarang keluarga loh. Dilarang keluar sih enggak ya, cuman dilarang untuk keramaian ya, untuk tidak di keramaian gitu. Kalau Kayak keluar misalnya lu ke mall tuh nggak boleh gitu. iya rame soalnya. Iya, Yes. rame. Soalnya kalau ke WC nggak apa-apa. Kan berdua. Iya. Lu berdua nggak apa-apa. WC. Oh iya. Oh salah ya. Siapa yang berdua? Oh jadi kalau misalnya keluar nggak apa-apa tapi jangan di tempat keramaian. Iya betul. Berarti termasuk gereja juga nggak boleh dong? Kalau gereja boleh dong. Oh. Kan ada hadirat Keramaiannya Tuhan. Oh ada hadirat Tuhan. Hadirat Beda. Tuhan. Beda. Jadi lu yakin Beda. kalau di dalam hadirat Tuhan tuh pasti nggak ada apa-apa gitu ya. Maksudnya penyakit tuh nggak akan dekat lu karena lu di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Mantap. Oke ya kita. Tapi jangan nekat juga. Iya. Kita mau, baru gua mau mulai ini. Oke. Kita mulai ya. Lu mulai pelayanan itu kapan Chris? Gua mulai pelayanan itu pas gua kelas kayaknya sekitar antara kelas 1 SMA atau 2 SMA deh kayaknya. 2 SMA itu. 1 SMA deh kayaknya deh. Kapan tuh? Berarti umur 16-an ya kira-kira? Ya, sekitar umur 16 kayaknya. Tahun 15 16. Tahun 2006 ya? Itu sekitar tahun 2007 2008 kayaknya. 2007, 2008. Ya, Berarti lu adalah, berarti lu Kristen dari lahir dong? Kristen dari lahir sih enggak sih. Nah terus dari? Jadi dulu tuh kayak bokap nyokap tuh tetap kayak ya masih dalam inilah sembayangan berhala gitu. Cuman waktu dulu gue tinggal di Semarang, nyokap gue itu udah pergi ke gereja dulu gitu. Nah setelah kita pindah ke Jakarta tahun 2000, baru mulai dari situ gue sama adik gue, Iren tuh mereka kita pada semua baru ikut ke gereja. Tapi kecuali bokap gue belum. Oh, jadi bokap lu terakhir. Bokap gue terakhir ya. Oke. Lu masih ingat ya pada zaman-zaman lu pertama kali ke gereja tuh lu ngerasainnya apa sih gitu? Kalau gue dulu kan ini kan gereja gue kedua yang di Jakarta ya.
gereja pertama gue tuh bukan di sini. Jadi di waktu itu gue masih di gereja yang sebelumnya. Nah setelah itu tahun 2006 gue pindah ke sini. Memang Tuhan tempatkan di sini itu melalui caranya lah. Bentar dulu. Ini kita juga nggak tahu nih. Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Kan tadi lu bilang dengan caranya Tuhan. Caranya itu gimana nih? Boleh ceritain? Jadi tuh lucu ya, kan nyokap gue dulu kan pindah dulu ke sini kan. Nah, setelah itu gue kayak diajakin aja gitu, ayo dah lu ikutlah cobain gereja sini, karena gue berasa di gereja yang sebelumnya gue kayak nggak bertumbuh gitu loh. Gue belum pelayanan, belum pelayanan sama sekali, belum pelayanan selama 2000 kurang lebih sekitar 6 tahunnya di sana ya. Belum pelayanan, ya tapi ikut komunitas gitu. Cuman memang ya gue berasa nggak bertumbuh di situ. Nah setelah itu gue pindah ke sini. Waktu itu gereja ini belum ada lantai 3, masih di lantai 2 ya. Lantai 2 tuh lantainya tuh sebenarnya miring gitu. Lantainya tuh miring, bener-bener miring. Berarti lantai itu. Iya, lantainya agak miring gitu loh. Nah waktu itu masih kayak bentuknya masih kayak agak gudang dikit, belum sebagus kayak gini nih. Nah setelah itu gue ketemu satu kakak yang namanya Kak Maria kan. Nah waktu itu dia yang shalomin gue pertama kali gue datang. Lu inget banget cuy namanya. Mantap. Justru Kak Maria itu sangat besar jasanya dalam kerohanian gue gitu. Dari kecil sampai ya gue beranjak remaja gitu. Gitu. Jadi pas dia shalomin, nah ini ada cerita yang lucu. Pas dia shalomin, Siap-siap ketawa dulu guys. Siap-siap ya. Siap ketawa lo. Lu tuh pasti. kan gua waktu itu masih gua, Iren, adik gua sama satu lagi teman gua gitu. Ayo kita coba ya sini. Oke, kita coba. Waktu itu masih ibadah raya kan. Waktu itu belum jelas lah ibadah remajanya kayak gimana. Waktu itu GBI Tanjurong belum jelas. Setelah itu ya gua datang, terus Tuhan tuh kayak bicara sama kakak ini yang shalomin gue ini katanya. Kamaria ini. Iya, Kamaria ini. Kamaria ini bilang, wah kayaknya ini orang bakal tetap di sini gitu. Kayak ibarat kata kayak Tuhan tempatin gue di sini gitu loh, di gereja ini gitu. Ya udah sampai itu Lu berlanjut. taunya dari ya. mana itu? Apa tuh? Maksudnya Kamaria dapat itu lu taunya dari mana? Kamarianya cerita setelah sekian lama, Aduh. ya Kamarianya keren cerita juga ya. ke gua. Oke, and then setelah itu? Setelah itu ya udah mulai deh tuh gua ikut JC ya kan yang sekarangnya teens, Oke. seusia gitu. SMP itu SMP dong ya? Atau SMA? SMP. Tadi kan gua naik SMP 3 kan, SMP 3. Oh. Di 2006 itu gua naik SMP 3. Oke. Dan setelah lu masuk, itu abis itu jeda berapa lama abis itu baru pelayanan? Kurang lebih jeda 1,5 tahun kayaknya. 1,5 tahun. Kurang lebih 1,5 tahun. Jadi lu mulai kelas 1 SMA lu mulai pelayanan tuh pertama kali. Iya, 1 SMA berjalan ya, 1 SMA berjalan ya. Siapa yang ceburin bro? Nah, ini juga ceritanya memang Tuhan sih ya yang panggilnya sebenarnya. Gimana? Ini nih, gue tuh dulu tuh belum gue tuh dari keluarga gue tuh, gue ngomong apa adanya ya. Jadi tuh keluarga gue tuh kan bukan keluarga yang mampu-mampu banget ya sebenarnya. Dari kecil tuh gue juga pengen belajar musik segala macam. Karena dari dulu tuh memang bokap gue tuh suka karaoke kan, maksudnya di rumah tuh ada alat karaoke. Pasti Cina ya? Pasti Cina dong. Tiap hari itu. Tiap tahu lagu-lagunya gitu. iya tuh, yang kayak gitu-gitu tuh. Iya dah, pokoknya yang bahasanya bahasa planet gitu. Gue sih nggak tahu. Password dulu bentar pak. Password. Cek dulu ngecek. Oke. Nyala nggak? Nyala. Kalau mati panik pak saya. Oh iya. Nyalakan apimu ya. Lagu ya. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Sampai Oh ya sampai Karaoke. karaoke ya. Jadi tuh gue memang dari kecil memang suka musik kan gitu ya. Awalnya sih nyanyi, dipaksa nyanyi dulu. Setelah itu nyanyi. Terus kayak gue tuh di sini tuh tadinya belum pelayanan musik dulu ya. Jadi kayak ada event Natal ikut joget-joget gitu. Joget seru tuh nari. Kan sekarang nggak ada yang kayak perayaan SM Natal SM gitu, Natal sekolah minggu tuh kan nggak ada yang kayak nari khusus teens gitu. Kalau dulu tuh di gue tuh JC tuh ada. Ya kawan. Gue apa itu? Lanjut dulu. kelihatan Bel. Lanjut dulu. Oke. Yuk. Jadi kayak joget nari-nari gitu, bareng ketemu ada Ezra, ada Awi, ada Iren juga, terus ya teman-teman yang udah tidak di sini lah gitu. Gitu. Ya udah itu setelah itu gue ikut retret.
Nah, udah gue ikut retret bareng ada Ezra juga gitu. Nah, setelah pulang retret itu baru tuh gue deket sama Ezra tuh. Oh, itu pertama kalinya lu ketemu sama Ko Ezra lah ya. Sebenarnya sih enggak, awal-awal tuh dari yang ini ya. Dari yang apa namanya? Dari kita yang nari-nari itu ya, dari nari-nari itu, nah itu mulai deket sebenarnya. Gue di situ usil bareng. Sama Ezra nih ya? Iya sama Ezra. Sama Ezra ya. Bener-bener pecahin aqua gelas bareng gitu. Yang pakai kaki itu ya. Pakai kaki ya bener. Zaman dulu. Gak jelas. Tendang-tendang aqua gelas di toilet gitu. Terus isengin orang. Itu kerjaan gue tuh. Orangnya siapa dulu nih? Ada yang lo inget gak? Ya, sekarang sih waktu itu? udah nggak ada di Udah sini. ya udah Udah nggak nggak apa-apa. Waktu itu yang ngisenginnya gimana? Ya ngisenginnya jadi kayak oke ya ancang-ancang terus aqua gelas gue taruh di tengah-tengah gitu kan. Kaki nih. Kaki. Pas dia lompat cepret. Itu gua ngakak sama Ezra sih, ngakak parah ide siapa? Jadi ide lo apa ide Ezra? Ya ide gua mau berdua sama dia. Oh jadi memang karena klop banget Iya gitu klop ya? banget, memang klop gitu. Memang. Kalau dia lebih ekstrim sih. Kalau gue lebih kayak jaga-jaga dikit. Gak gitu. mungkin sih. Masa sih? Pasti Dia- otaknya sama. Tapi kepalanya Ezra tetap. Iya sih, kepalanya Emang Ezra. kepalanya Ezra baru Eksekusinya dia. ngikutin. Iya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, kalau yang nonton ada yang punya pertanyaan boleh nih. Buat Ayo kalian. lempar ke sini kita juga baca-baca kok Ya, komen-komennya boleh kalian. di komen aja, nanti dicatat sama Bella, ntar dikasih ke kita. Mantap. Asik. Kita Oh, ada oke. Bella loh di belakang loh. Shout out to Bella. Oke lanjut ya. Jadi dari mana gue pelayanan? Nah dari situ mulai deh tuh gue ketemu Ezra intens gitu. Setelah kita pulang retret tuh, gue tuh apa namanya? Dia ajak main ke rumah dia gitu. Bro, lu main dong ke rumah gua. Gue punya drum nih, punya alat musik. Wih, Pertama-tama. seru nih kayaknya. Seru. Waktu itu zamannya SMS belum BlackBerry coy. Oh gila, belum zaman BlackBerry. SMS. Berarti udah lama banget cuy. Udah lama banget. Belum BlackBerry. Belum BlackBerry Tahun itu. 2009-an kayaknya baru ya mulai ya. Orang mulai main-main BlackBerry. Iya. Nah setelah itu ya udah deh. Gue main deh ke rumah dia tuh main drum gitu. Sebenarnya gue nggak bisa drum sebenarnya. Waktu itu cuman tangan kanan sama tangan kiri doang, kaki belum jalan gitu. Oh, cuma Udah, cetak gitu cetak, ya. cetak, Oh, bisa cetak, lah. cetak, Oke, cetak oke. doang Tapi kayak gitu. memang susah sih nggak Pak kalau jalan dari drum itu. Kan yang Apa maksud Anda? Apa maksudnya? Karena kalau bikin terus yang bisa dimengerti. Waduh. sampah. Oke. Setelah itu, Nah setelah itu ya udah kan dia si Ezra tuh udah pelayanan dulu sekitar 2 minggu apa 3 minggu dulu. Waktu itu GC-nya ini lantai 3 udah jadi. udah jadi. Udah jadi. Nah GC-nya tuh di ruang main yang itu. Di ruang main anak SM itu. Kecil banget dong. Gue kecil banget beneran. Gila. Emang muat kok. Dulu sih GC-nya sekitar 20-an sih. Nggak ya 20 gitu kurang lebih lah. Masih komunitas kecil gitu yang lagi dibangun gitu. Nggak kayak sekarang, Tin sudah di atas 50-an ya, 50-60 ya itu. Nah mulai dari situ udah deh. Nyokapnya beli drum apa namanya? Drum pad gitu. Oh, drum pad. Belum drum putih yang dipakai di apa namanya? SM. Bukan. Drum putih yang dipakai buat HMC itu adalah drum kedua kami. Oh gitu. Nah, drum yang sebelumnya itu adalah drum yang paling jadul banget. Nah, ini udah rusak gitu. Nah, jadi tuh suatu pagi Ezra tuh SMS gue deh. Gue masih ingat banget. Dia bilang, "Bro, ini nyokap gue udah beli nih drum." Wih, gila. Lu coba deh ke rumah gue. Itu masih minggu pagi loh, bro. Oke, terus. Minggu pagi. Minggu pagi gue cobain kan. Dia tanya ke gue, kita bongkar ya kan, kita coba gitu. Lu bisa nggak? Bisa gue. Orang ya, memang Pernah main. belum pernah pelayanan, bener. Belum pernah pelayanan, belum pernah les, belum pernah belajar itu. Oke, ngerti gue. Bisa nggak? Bisa. Beneran lu bisa? Iya bisa. Oh udah tuh bawa deh tuh ke gereja, bawa dipasang. Pelayanan hari itu bener-bener Seriusan. serius. Enggak, tapi lu deg-degan nggak sih pada saat mulai pertama kali atau sebenarnya? Enggak, karena- pede aja bodo amat lah. Iya pede aja bodo amat. Salah-salah juga nggak apa-apa gitu. Iya pokoknya waktu itu bener-bener ya udah pokoknya main aja. Hasilnya gimana? Hasilnya ya lumayan lah. Serius lu? Lah, Iya, lu kan lumayan pernah pegang alat? Tapi kan waktu itu kan belum ada yang bener-bener ngerti musik banget waktu itu. Iya. Ngerti. Jadi nggak bakal dikomen juga. Iya, jadi nggak bakal di-komen juga. Iya, benar. Tapi malah pasti lebih asik kan kalau misalnya Iya. lu main di situ kan. Jadi berarti dari awal udah musik dong sebenarnya? Awalnya udah musik.
Oh, berarti nggak ada yang kayak dulu apa pelayanan asyar atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Nah, main drum itu kurang lebih sekitar ya 2-3 tahun apa 4 tahun gitu masih kepake gitu ya. 2-3 Nah, ya setelah itu baru pindah ke bass gitu. Ada bass nganggur gitu di servis gitu. Cuman rusak-rusak mulu. Akhirnya mamanya Ezra juga support beliin bass. Untuk gereja nih. Gila. Untuk ibadah JC itu. Nah, setelah itu ya gue juga yang pakai ujung-ujungnya gitu. Ya. Ini kayak sama aja sebenarnya kayak bass gereja dong. Enggak, sebenarnya kayak di endorse sih. Thanks to mamanya Ezra. mamanya Jefta, luar biasa. Tante Nina ya? Tante Nina. Tante Nina. Mantap Tante Nina. Oke. Dan berarti sekarang total pelayanan lu berapa tahun? Total pelayanan kurang lebih sekitar 16 tahun. 14-15 tahun kayaknya. 14 tahun dari 2006. Kayak 14 tahunan ya. 14 tahun. Nah, terus gini, maksudnya di awal-awal pelayanan, kapan pertama kali lu ngerti arti pelayanan itu sebenarnya? Waktu pertama kali ngerti pelayanan itu Pasti ketika pertama-tama lu nggak ngerti? nggak ngerti. Cuma kayak yang penting kayak gua cuman main musik. ya udah asik-asik namanya aja. musik ya kan, misalnya lu demen musik main, Oh udah iya. kelar. Karena ngumpul sama teman-teman Betul, juga betul, kan. betul. Nah, Waktu gue ngerti dalam pelayanan itu ketika waktu gue jadi gembala kul, menggembalai kul. berapa tahun berapa tuh? Zaman kapan tuh? Tahun Aduh, kapan? itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010-an kan kayaknya. Itu lu masih main drum atau enggak? Waktu itu udah bass? kayaknya udah pindah bass kayaknya. Kurang Udah pindah bass. Iya, sekitar 2010 kayaknya deh. Oke. Apa yang lu lihat abis itu? Maksudnya ada momen nggak? Maksudnya sampai lu lihat, oh pelayanan ternyata begini ya? Waktu itu enggak sih, karena memang gue demen-demen aja gitu, kayak masih ikut asik-asik aja gitu, ngikut-ngikut aja gitu. Nah, semakin bertambahnya hari gitu ya, sepanjang hari. Oh, bukan ya, salah ya? Salah ya? Nggak apa-apa. Ya pokoknya waktu itu ngertinya ya ngerti aja pokoknya setelah berjalannya jadi gitu. seiring berjalannya. Ya nggak ada momen yang tertentu di mana yang Oke. itu sih. Ya lebih tepatnya ngikut ada pemuritan dari Pak Agus gitu. Di samping Oh zaman itu udah ada pemuritan tuh dari Om Agus tuh. Udah. Waktu itu gue masih ikut juga sama Ezra juga. Waktu itu abis ibadah raya 2, waktu itu ada pemuritan, terus ikut kom 200 gitu. Ya ikutin semuanya lah, ikutin retret gitu semuanya. berarti itu udah pelayanan. Udah lama banget berarti lu. Waktu dulu tuh JC itu banyak kegiatan dari pusat, yang pengerja-pengerja JC. Bukan dari gereja ini, berarti Bukan dari dari pusat. pusat. Nah itu dan di situ justru nge-build kita gitu, di situ. Kan kalau sekarang kan udah jarang nih kan, nggak ada mungkin yang dari pusat langsung. Kalau dulu tuh bener kita digodok, bisa nggak tidur semalaman, itu cuman bener-bener ini doa gitu, dengerin firman, terus baca 10 pasal gitu. Wah itu sih. Di retret itu dahsyat ya? banget. Iya, kayak itu di retret tuh kita tuh pergi Jumat sore gitu, Sabtu siang udah kelar gitu. Wow. Jadi Seharian kayak 24 jam doang. 24 jam bener-bener diperlengkapin gitu. Nah, mulai Tapi dari itu situ. efektif banget loh, maksudnya dalam 24 jam itu yang membuat lu sampai saat ini dong berarti. Betul. Dari situ. Benar. The lowest point pelayanan. Dalam titik poin paling rendah dalam pelayanan. Kapan dulu? Kapan ya titik terendah dalam pelayanan itu adalah ketika waktu itu gue berasa sendiri sih, karena kan di gereja ini ya, gue bilang pada susah untuk menemukan sungguh-sungguh imam pemuji penyembah tuh yang bener-bener mau kasih yang terbaik buat Tuhan, rela nggak dibayar, bener-bener mau kasih yang terbaik Tuhan buat Tuhan itu bener-bener rela tidak dibayar, gitu, dan yang sungguh-sungguh mau setia, mau dididik, mau dimarahin tapi nggak marah gitu ya, mau diapain juga nggak marah, tapi benar-benar sungguh-sungguh mau tetap setia dan mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah di situ adalah poin yang terendah gue adalah ketika waktu itu benar-benar udah nggak ada orang di sini. Ini maksudnya yang pelayanan kan? Pelayanan musik berarti. Pelayanan musik, yang benar-benar nggak ada. Sisa siapa lu inget gak? Cuman sisa Jefta. Jefta. Berarti lu sama lu Gue sama sama Jefta Jefta doang. berdua. Waktu itu Ezra udah mulai koas. Oke. Udah mulai koas. Oh, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Udah mulai koas. Nah, sebelum-sebelumnya dia koas itu masih ada keyboardis, masih ada banyak. Cuman kadang-kadang ada yang memang ya yang ini problem, yang ini nggak mau ini, nggak mau ini, nggak lanjut, nggak ini.
kayak gitu. Oke. Dan itu tadi momennya selain itu apa yang lo lakukan pada saat momen-momen itu gitu? Pada saat momen itu Sempat kepikiran mau keluar gak? sempet. Gimana? Waktu itu gue cukup Ini keluarnya keluar pelayanan atau lu keluar gereja? keluar dari gereja. Why? Karena waktu itu bener-bener gue berasa sendiri, jalan sendiri gitu. Jalan sendiri dan terus ya itulah ngerasa baper juga. Ada hal-hal yang bikin perasaan-perasaan yang ya gimana gitu ya kan, nggak enak gitu. Jadi ya udah pengen keluar gitu. Jadinya ya tapi puji Tuhan gitu gue tuh nggak keluar gitu, tetap setia gitu. Karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh tetap rangkul gua, tetap jagain gua di situ supaya ya gua tetap ya comeback lagi. Maksud gue di titik-titik itu bener-bener udah niat mau keluar itu udah 80%-an udah ada? Hampir 90% Udah karena 90%? karena di titik itu udah ada beberapa yang menawarkan gitu, kayak menawarkan. Jadi kayak I see. Tapi gue tahu lu gitu, ya udah, yuk lu bareng gua aja. pelayanan kan? Iya. Oh gitu. Cuman ya gue tetap menjaga ini supaya ya biar gue juga tetap setia gitu. Dan sampai akhirnya ya tadi ya. Berarti itu momen terberat lo, salah satu momen terberat lo dong. Iya terberat, itu paling terberat sih benar-benar. Dalam sejarah pelayanan ya. Oke, kalau misalnya dalam masa-masa momen dalam yang terberat lu di dalam ini kan lu pasti keputusannya berat juga dong. Di dalam itu lu pasti mikir dan lu harus tanya Tuhan. Di dalam keintiman lu sama Tuhan, apa sih yang lu lakukan di dalam kamar lu, merenungkan apa sih, kenapa lu bisa memikirkan hal itu? Dan di dalam situasi itu pasti berat banget dan sampai akhirnya lu memilih kan untuk oke, gua nggak keluar nih gitu. Gua tetap memilih ini. Apa yang lu lakukan dalam kerohanian ya maksudnya gitu. Ya gue tetap baca Alkitab. Tapi kita juga butuh orang. Ya. Kita butuh pemimpin. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Semakin lu berjalan sendiri, semakin lu pakai asumsi lu sendiri. Betul, gue setuju banget. Waktu itu gue inget banget, gue jujur ke Alek waktu itu. Dan Alek bisa waktu itu tangkap gue pribadi gitu. Jadi benar-benar dia rangkul gue lagi, dia doain gue. Wah pada saat itu benar-benar gue berasa kayak, aduh sorry ya Tuhan, sorry gitu. Sampai satu titik di mana ya udah itu titik terendah gue dan gue bangkit lagi gitu buat Tuhan pada saat itu. Nah akhirnya lo comeback ya. Betul. Setelah lo comeback, apa yang lo lakukan? Setelah gue comeback, apa yang gue lakukan? Maksudnya apa program yang akhirnya lo, oke gue tahu nih kayak gue harus bikin ini apa? Waktu itu kan udah ada ketua Depmus yang sebelumnya sekarang ya. Oh yang baru ya? Iya. Maksudnya setelah sebelum yang ini ya, lo kan sendiri sekarang ini kan Ezra kan. Iya. Abis itu ya itu kan kosong. Nah sebelumnya kan ada lagi Yap. ya si kakak itulah intinya gitu. Yang mau tahu boleh chat Kokis aja. Nggak ada nomor ya di bawah soalnya nggak ada. Iya. Oke gimana? Berarti pada saat lo masuk udah ada kakak itu dan akhirnya berarti lo udah nggak sendiri lagi intinya itu kan? Enggak. Pada saat itu memang ada si kakak itu, ya kan. Tapi dia nggak bisa rangkul gue seperti gimana banget gitu. Cuman memang gue tetap kayak pengen keluar gitu pada saat itu. Masih ya? Nah, pada saat itu bagaimana gue comeback? Gue dalam kondisi dimana waktu itu udah clear maksudnya. Tapi tetap Tuhan uji sih. Tetap Tuhan tuh uji gue pribadi itu. Setelah itu kan bener-bener dimana pemusik itu bener-bener nggak ada. Tinggal gue sama Jefta doang. Nah setelah itu kayak Incen itu, hai Cen, Incen nonton nggak tuh? Incen lagi ngurusin Instagram generasi Z kayaknya. Bisa jadi. Jangan-jangan dia lagi live lagi. Nggak mau kalah ya? Mau nggak mau live bareng Chan. Ya waktu itu udah nggak ada pemusik, abis itu ada Incen. Nah Incen itu diceburin langsung gitu loh. Padahal dia basicnya piano, ya. Dia nggak pernah main lagu gereja juga. Jadi nggak pernah ada apapun, nggak bisa lah. Iya. Nah setelah itu ya udah, itu di situ gue cukup marah gitu karena kayak apa ya, kayak orang nggak ada basicnya tapi diceburin gitu. Ya, itu Tapi kan prinsip kalau penyebutan itu sebenarnya. kalau waktu Tuhan ceburin gue tuh karena memang iman sih. Ya sama aja kan sebenarnya. Jadi semuanya harus dicebur-ceburin juga. Harus ceburin. Nggak nyampe sekarang juga kan? Iya benar sih. Ya, tapi waktu itu udah selesai. Nah itu kan kalau gue masih yang dulu, masih yang negatif itu, ya gue pasti akan kayak apaan sih kayak gini. Cuman gue memilih untuk
oke, Tuhan mau lakukan apa gitu. Nah, barulah mulai dari situ, oke, gue coba kumpulin orang-orangnya beberapa, kekumpul lah. Mulai dari situ ada Incen gue ajakin, terus ada Stefanus, ada lu juga, terus ada Bella juga, ya kan. Pada saat itu benar-benar jadi kekumpul dan pemusiknya bisa jadi 3 tim waktu itu. Gila, justru jadi kayak comeback malah banyak banget ya. Dan ya puji Tuhan, tapi ketika itu benar-benar respon hati sih, respon hati. Jadi kayak lu dalam masalah, tapi ketika respon hati lu bener, ya Tuhan pasti perlengkapin sih. Dan itu yang lu pelajarin pada saat momen-momen terberat yang lu dapet itu soal respon hati. Respon hati. Ya itu tadi, karena kan sebenarnya kan yang ngomongin soal pelayanan kan nggak mungkin semulus-mulus itu kan. Betul. Apalagi lu ngomong udah berapa? 10 tahun udah ada? 15 tahun? Berapa tadi lu bilang? Udah 14 tahun ini. 14 tahun ini. Itu kan cukup lama banget gitu. Iya. Ya. Dan untuk sekarang nih, ada nggak sih yang ada visi nggak yang lagi kejar atau mungkin lu masih mempertanyakan soal visi? Visi tuh ya memang gue lagi sungguh-sungguh bawa dalam doa juga lebih lagi gitu ya. Gue yakin gitu ya, setiap kita ini dipilih Tuhan untuk jadi hamba Tuhan untuk melakukan panggilannya gitu ya. Ya itu balik lagi tetap terhadap panggilan Tuhan. Tapi panggilan Tuhan yang seperti apa yang itu gue lagi doakan gitu. Tapi lebih mengarah di mana gue tuh suka yang namanya membantu orang gitu loh. Membantu orang? Iya, membantu orang. Jadi Dalam hal apa nih? Bantu orang segi apa nih? gue kan nggak begitu baik duit lah ya maksudnya gue secara ini nggak tapi gue bisa bantu orang itu dengan apa yang gue punya itu loh apa yang gue punya jadi lu butuh apa nih tapi gue punyanya ini lu mau nggak gue bantu gitu. Intinya kayak gitu, cuman detailnya seperti apa ya itu nanti Tuhan akan yang bawakan. Jadi kan kita ini kan kayak berjalan ya, Tuhan kan bukakan gitu ya, dari A terus ke B dulu, ke C dulu, nanti baru sampai ujungnya sampai di mana benar-benar Tuhan itu bawa itu. Berarti masih dalam doa ya? Tetap masih bawa dalam doa. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di Instagram. Oke. Live. Lu mau bacain duluan atau gue duluan ya? Lu aja. Satu-satu aja dulu. Dari siapa? Dibacain namanya nggak? Namanya dong. Oke. Dari @Katarina Gloria. Wow. Oke, mantap nih. Gimana kok Chris menunjukkan setia di dalam Tuhan walaupun menghadapi keadaan yang nggak enak? Waduh, berat nih. Oh ya. Ngerti nggak kok? Ngerti lah Ngerti. Ya kayak yang Pak Agus udah bilang ya, yang udah pernah khotbahin ya. Setia itu kan sampai akhir. Betul. Jadi nggak ada setia itu setengah-setengah gitu. Jadi ya sampai akhir setia itu. Sampai di mana satu titik di mana ya Tuhan udah panggil lo gitu. Nah itu bicara setia ya. Lanjut ya. Mantap sekali, super sekali. Dari @Selina Jessica. Siapa sih? Selina ya? Ya. Temannya Incen Sisi ya, temannya Incen. Tins ya, bukan Tins sih, BBC itu ya. Apa yang bikin Kokris bangkit saat terpuruk? Apakah tadi udah dijawab, apa mau ada jawaban? Yang bikin bangkit adalah Tuhan sendiri sih. Kita bergairah lagi bersama Tuhan sih, ngejar panggilan Tuhan lebih lagi sih menurutku. Dan dibantu orang-orang sekitar. Iya betul, Komunitas. Gitu komunitas. Ya. Itu penting sih. Leaders, ya kan, pemimpin yang ada gitu yang benar-benar tudung sih itu supaya itu menjaga setiap kita itu. Betul, gue setuju banget sih. Berarti itu kan lu pas momen-momen udah mau keluar ya waktu itu ya? Berarti itu udah sempet Gembala Kul dulu kan? Udah lewat masa Gembala Kul. Itu gue udah jadi penguasa rayon waktu itu. Oke. Nah, ini maksud gue dalam arti kan berarti kan di situ udah cukup punya pelayanan yang cukup tinggi. Gue cuma bisa bilang gitu kan, pengawas layan gitu kan. Bukan tinggi sih, Paham, kayak maksudnya, terlalu udah banyak ininya. Iya, gitu. udah maksudnya bukan cuma sekedar jemaat, maksud gue itu. Pelayanannya ya. Nah, itu kan berarti kan dalam arti kan walaupun lu udah punya pelayanan pengawas layan pun lu masih bisa, maksud gue down dalam arti itu tadi secara kerohanian. Nah itu masih pasti pengen keluar. Gitu iya, maksud gue itu tadi kan. Berarti kan gue nggak tahu sih apakah lu waktu itu keserang dalam hal kerohanian juga dalam arti udahlah gue juga udah males. Maksudnya berdoa lah segala macam itu ngerembet gak kalau dari lu pribadi? Mungkin gini ya, lebih tepatnya adalah kualitas hubungan kita sih sama Tuhan sih menurun. Iya. Pasti ya. Itu dia ya. Karena itu kan kita sedang dalam mengenakan egonya kita gitu. Betul. Jadi ya otomatis ya gue nggak mau diganggu gitu. Jadi ya udah gue cuman kayak misalkan baca firman ya sekedarnya, doa ya sekedarnya. Jadi kayak lu hilang pengharapan juga. Iya. Betul Jadi kan? sebenarnya yang hilang itu kayak pengharapan lu juga kan. Betul. Tuhan, ya.
Ya, lu sampai hilang akhirnya lu pengharapan. temuin lagi pengharapan Betul. pengharapan lu yang baru. Ya. Nah ini penting banget buat teman-teman. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Ya, Mungkin di dalam pelayanan kita juga nggak sekan semulus yang ya berjalan seperti itu aja gitu. Tetap akan ada masalah, tapi mulai dari situ kita mulai di build in gitu. Mulai kembali oh gua ngerti satu hal, ngerti dua hal, tiga hal, dan ngerti hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kita bisa belajar. Dan nggak usah, maksudnya kita nggak usah ngomong soal pelayanan siapa yang lebih tinggi, Betul. siapa yang toh semuanya tetap sama gitu kan ujung-ujungnya. Ketika tetap lu nggak kita- intim prosesnya sama Tuhan, beda juga ya. Betul. Ketika lu nggak intim sama Tuhan, walaupun lu udah ke pelayanan lama, Iya. itu tidak akan menjamin. Nggak kan? akan Betul. menjamin. Tidak Keluar akan mah keluar menjamin. juga. Betul. Maksudnya, iya, keluar dari Iya. panggilan segala macam. Iya. Ya, itu bisa terjadi sebenarnya untuk siapapun. Nah, mulai kita bahas tentang keintiman gitu kok. Maksudnya kan berhubungan juga dengan worship gitu, tentang keintiman. Boleh nggak sih kok? Maksudnya lu jelasin ke kita gitu ya. Setelah sekian lama nih lu belajar tentang keintiman, tadi lu berjalan bareng-bareng sama Tuhan. Bisa nggak sih lu bagiin sesuatu tentang hal ini gitu sama kita gitu? Ya, kita ini kan Tuhan kan ciptain kita kan untuk apa ya? Untuk punya tujuan ya. Tujuannya itu adalah supaya kita tuh menyembah Dia, karena Tuhan itu kan tidak bisa menyembah dirinya sendiri kan gitu. Jadi ya menurut gua adalah sebisa mungkin lu bagi waktu buat Tuhan. Lu baca firman, ya kan. Even lu nggak bisa nyembah sungguh-sungguh di kamar sendiri pun, ketika lu di motor, ketika lu kerja, ketika lu ngerjain suatu hal pekerjaan rumah lu atau lu pekerjaan dalam segi kuliah, lu tetap menyembah, tetap bahasa roh gitu. Itu yang gue pelajarin sungguh-sungguh dalam hidup gue pribadi gitu. Ketika lu bener-bener nggak sampai lu nggak punya waktu gitu ya, ya lu sediain waktu bener-bener buat Tuhan. Palingnya ya, kayak misalkan lu lagi di WC itu ya lu jangan main HP. Sambil nyembah juga bisa sebenarnya kan. Anak-anak milenials nih. Ya lu juga kan, Nar? Iya, kadang-kadang. Justru ya menurut gua adalah begini sih. Gua dapetin banget perihal penyembahan ini gitu loh. Jadi tuh dulu itu kalau kalian tahu House of Worship. Kenapa? Mati. House. Kamera gue mati. Baterai. Coba. Ya udah lanjut. Oke. Gue lanjut aja ya. Ya, lanjut aja kok. Gue dapetin banget nih ketika waktu di House of Worship sebenarnya gitu. Jadi itu dulu itu gue pas waktu jadi gembala cool ya. Gue itu kita tuh pengen punya kubu doa waktu itu. Cuman kubu doanya tuh kayak belum jalan. Nah setelah itu gue udah ngajakin beberapa anak cool. Cuman anak cool kayak kurang menarik gitu ya. Kurang tertarik. Nah setelah itu ya udah gue datang. Waktu itu cool jam 7 ya atau jam 6 gue lupa sih. Nah setelah itu gue datang tuh pagian jam 5 gitu. Waktu itu di situ gue nyembah sendiri. Bener-bener waktu itu karena nggak ada orang yang lain, ya udah gue ambil gitar, gue nyembah sendiri. Nah di situ gue ketemu bener-bener gimana, oh ya kubu doa ya. Sebenarnya itu waktu itu udah berjalannya kubu doa itu, tapi belum jadi namanya House of Worship. House of Worship. Tetap ada kubu doa, tapi adalah di mana ketika lu ketemu dalam hadirat Tuhan, ya Tuhan tuh bisa curahin segala isi hatinya tuh buat lu. Dari yang lu punya masalah, oh ya jadi lu ngerti, oh ya Tuhan ya itu buat kebaikan aku ya Tuhan. Kadang-kadang kan kita menyalahkan Tuhan, kadang-kadang kita menyalahkan diri kita sendiri kan gitu. Aduh bodoh banget sih gue nih, aduh kok kenapa sih ini masih terjadi, kenapa sih Tuhan. Kadang-kadang kan banyak kenapa-kenapanya. Ya. Tapi ketika dalam worship itu ya, di situ lo Tuhan tuh banyak ngajarin gitu. Tuhan tuh banyak ngajarin di situ, oh ya kamu tuh, aku tuh pengen kamu tuh kayak gini loh. Aku tuh, ya ini berjalannya dalam hidup gue semua gitu ya, yang Tuhan curahkan itu ya kebanyakan yang melalui dari penyembahan, dari worship, dari hubungan sama Tuhan gitu loh. Kenapa? Jadi ini bukti dari keintiman yang benar-benar sungguh-sungguh. Kalau kalian mau intim sama Tuhan, kalian tuh bangun dari ini gitu. Sering-sering bertanya sama Tuhan, sering-sering ngobrol sama Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan? Oh ya, nanti Tuhan tuh bisa bicara melalui firman Tuhan, melalui orang lain, melalui firman Tuhan, melalui khotbah dan bahkan yang lain gitu. Melalui worship juga itu. Mantap. Ada nggak hasil dari keintiman lo sama Tuhan? Nah yang tadi aja yang dari worship, dari yang kubu doa lu kan
tidak menarik nih bagi anak-anak nih. Dan ketika lu doa sendirian, lu ketemu Tuhan, lu ini impact-nya tuh apa gitu setelah itu? Oh setelah itu, nah setelah itu kubu doanya itu semakin gede, Ya. semakin banyak. Nah di situ tuh mulai tuh ada tetap Ezra juga bantuin juga main keyboard gitu ya. Gue tetap kayak jadi worship leadernya juga gitu, udah mimpin. Setelah itu ya udah di situ banyak yang ada yang tiba-tiba ada yang bahas haro, terus tiba-tiba pokoknya menarik lah. Tuhan tuh bekerjanya tuh gue juga sangkin banyaknya gue juga udah lupa gitu loh. Sangkin ininya. Keren sih. Memang itu bagian benar-benar Tuhan sih. Pertama kali gue ke gereja ini juga gue waktu itu pertama kali ya. Tuh dijemput sama Kok Kris dulu. Masih ingat banget dulu Cipalen. Oh gitu. Gue ada teman gue satunya cewek satu. Nah dulu gue dijemput Cipalen sama Kok Kris. Gue inget banget dulu sama. Awalnya ngajakin Hal males ya? gak? Awalnya nggak males. How? Karena diajak Cipalen waktu itu nggak males. Oh, Gue nggak gitu. tahu juga Hal Oh, itu nggak apa. tahu itu Gue nggak tahu Hal itu apa. Diajakin Valen ya. Diajakin Yang Valen. jemput gua makin males. Ada Valen ya. Gue pertama kali liat Kok Kris serem tau. Oh ya? Karena di Kalimantan. Sama, Chris juga ngeliatnya serem. Iya. Sama-sama serem. Ya itu sih. Tapi memang keren sih dulu pertama-pertama How tuh gue ngerasain orang-orang yang rindu untuk kita rasa di-charge banget, rindu untuk ketemu Tuhan di tempat itu. Lu ngeluangin waktu sejam untuk nyembah Tuhan rame-rame dalam keintiman yang bareng gitu ya. Tujuannya sama, itu powerful banget sih. Beda banget ya. Beda banget rasanya. Pertanyaan Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari subscriber, bukan Oh, ya? subscriber. Ini Instagram coy. Instagram, Pak. Instagram Pak. Instagram live. Oke, ini dari Vela Hamadi. Waduh. Nyanyi salah satu lagu ciptaan Kok Kris. Aduh. Baca pertanyaan Feris dan Civela sebelumnya. Mana? Nggak mau gue tanya. Oh, Kenapa? Nggak apa-apa. Oke, mungkin gini kok. Kan lu seorang pemuji penyembah gitu. Lu lama pelayanan, lu bisa main musik dan segala macam. Pernah nggak sih di dalam kesusahan lu menciptain lagu dan lagunya tuh apa? Boleh dong tunjukin cerita Ada dulu, sih. cerita Cerita dulu. dulu. Ada sih. Apa? Lebih tepatnya kayak berjalan bersama Tuhan sih salah satunya gitu. Iya. Waktu itu kayak apa ya? Jadi kayak pengen aja Tuhan, gue lagi di motor gitu. Gue bilang sama Tuhan, Tuhan pengen dong punya lagu satu simple tapi perihalnya tentang yang berjalan bersama Tuhan. Tapi singkat sih, kayak Tuhan kasih singkat aja gitu. Cuman gue belum explore. Ada sih baitnya, cuman gue lebih suka refnya gitu. Oke, boleh coba ya. Gitar Han. Kita tunjukin ya. Oke. Mantap. Kenapa gue jadi deg-degan ya? Gak usah deg-degan bro, biasa aja. Santai aja. Kok fals ya? Coba Har, falas nggak Har? Wah. Gimana caranya? Terus gue mikir, gimana caranya? Gue cuma nanya doang. Telinga gue nggak lebih bagus dari kalian, Pak. Oke. Enggak ya ini. Oke. Sebenarnya gampang sih ini. Kayaknya fals ya. Nah, lu grogi aja kali. Nggak falas. Gue deg-degan soalnya. Udah, nggak apa-apa, falas-falas dikit mah. Tuhanku mau berjalan bersamamu Bapa di setiap langkahku. Tuhanku mau aku mau ada di dekatmu. Apa ya? Gue juga lupa semua. Oh, liriknya lupa. Ya, sebab engkau penolong dalam hidupku. Coba sekali lagi. Sekali lagi, nggak apa. Tuhanku mau berjalan bersamamu Bapa di setiap langkahku. Tuhanku mau ada di dekatmu. Ku tetap percaya sebab engkau penolong dalam hidupku. Deep banget ya kata-katanya ya. Kapan mau di
ini dong. Seriusin gitu. Diseriusin ya, nantilah. Nah sebenarnya lu ngerasa gak sih kalau misalnya di BWC, di Depmus, Departemen Musik tuh banyak teman-teman kita tuh yang berbakat gitu untuk menciptain lagu sebenarnya. Termasuk Hari kan? Wadah. Boleh Hari ciptaan. Ada ciptaan lagu nggak, Har? Nyanyi kan? Buat ciptain jokes yang receh mungkin bisa kali ya. Aduh. Ada gak sih menurut lu yang ini? Sebenarnya banyak kan nih? Banyak, cuman ya memang mungkin kita belum arahnya ke sana gitu. Sekarang ini ya kita fokus untuk bener-bener kita benahin dulu yang ada yang di dalam secara skill, secara kerohanian. Memang kalau memang Tuhan nanti izinkan ke arahnya sana, memang ya kenapa enggak gitu. Cuman ya kalau sekarang ya nanti. Oke. Udah dijawab belum sih tadi? Enggak ya, kayak yang pertanyaan si Feris dulu. Lagu favorit lo apa sih? Lagu favorit, semua favorit sih menurut gue sih. Ada mungkin ada lagi Hari-hari ini kalau misalnya lu ya mungkin atau enggak lagu yang satu berkesan dulu ya. gitu. Ya lagi berkesan adalah Mazmur 63. Oh, Yang gimana tuh lagunya? yang kayak gitu ya. Enggak, gue nggak butuh jawaban itu. Bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu. Dan tiap hari lo nyanyi tuh. Seumur. Akhir-akhir ini baru nyanyi lagi. Mantap. Keren sih. Ku angkat tanganku. Ya gitu loh. Oh ya udah gitu. Ini Vela nih. Gue nggak tahu ini pertanyaan sebenarnya udah dijawab apa belum gitu. Turning point Kokris kapan dan gimana ceritanya? Tadi udah kan? Tadi itu udah. tadi, makanya kenapa gue nggak mau nanya? Udah. Nanti nonton di YouTube aja kalau enggak. Nanti disimpan nggak? Simpan Ini ya? disimpan, Simpan nggak? disimpan. Nanti nonton aja. Begitu. Nanti nonton aja awal-awal. Jadi Kokris sudah ceritain tadi titik terendahnya Kokris dan turning point-nya Kokris. Oke, gue pengen nanya beberapa hal lagi. Salah satu gini, tadi kan lu gembala kul. Dan itu berhubungan tentang komunitas dong. Nah, bagaimana cara lu nge-build dalam kul itu sendiri kok? Maksudnya lu mulai dari berapa orang? Pasti mulai dari satu kul. Gue dulu dengar ceritanya, lu tuh memimpin satu kul, ada 2, terus pecah, terus sampai sekarang tuh jadi 10 kul kan? Itu gimana perjalanannya gitu? Perjalanannya ya cukup menarik ya. Jadi memang tadinya tuh dari kulnya ada 2 kul gitu ya. Gue yang pegang satu, yang satu yang ada yang pegang gitu ya. Nah, yang kul gue fokus di kulnya gue. Tapi waktu itu gue cuman punya 7 anak kul kalau nggak salah. Sekitar 7 atau 8 anak kul gitu. Yang karena dibagi 2 gitu ya. Waktu itu benar-benar kul pertama kali gitu. Nah, setelah itu gue fokus aja dengan apa yang ada gitu ya, memang Tuhan kasih gitu. Oke, dengan 7 anak itu gue coba benar-benar masuk ke dalam kehidupan masing-masing, setiap hari chat gitu ya, setiap hari sharing, setiap hari tanya kabar segala macam, bla bla bla. Terus dibikin juga sistemnya. Waktu dulu kan memang kul itu belum benar-benar kayak sekarang nih, yang benar-benar kita udah ada arahan dari atasan, dari leadersnya paling atas langsung gitu ya. Nah kalau sekarang udah enak, udah ada toolsnya segala macam kan gitu ya, udah bisa diawasi dengan baik gitu ya. Karena dulu belum, karena dari dulu tuh ya kita tuh ya berjalan sendiri aja gitu loh. Jadi belum ada tools yang begitu sangat-sangat jelas kayak sekarang ini loh gitu. Gue tahu sih kayak dulu ada di Klatkul, terus ya cuman diperlengkapinya itu nggak sampai kayak sekarang banget gitu. Oke, gue lanjut. Nah dari 7 anak kul itu ya sambil berjalannya setelah itu ya udah, gue nggak tahu deh, pokoknya memang Tuhan bawa lebih lagi sampai pernah sekali kul itu 28 orang. Wah, satu kelas gue dulu SMP. Iya benar, 28 orang. Waktu itu tetap masih ada ini juga, ada apa namanya? Masih ada Ezra juga waktu itu. Jadi bener-bener gue sama dia jadi kayak dia wakil kul gue gitu. Nah, habis itu setelah itu baru deh dibelah. Nah, dibelah, dia pegang, gue pegang satu. Nah, terus nggak lama belah itu, tiba-tiba Ezra tuh harus naik jadi ketua GC gitu. Nah, dia naik jadi ketua GC ya. Nah, kulnya kan nggak ada yang megang itu. Kulnya ambil satu anak kulnya jadi ketua. Habis itu dari anak yang ini, dari kulnya gua diambil juga satu ketua. Nah, gua jadi pengawas rayon di antara kedua kul ini. Oh, itu pertama kalinya lu jadi Pertama pengawas rayon kalinya. tuh.
pertama kalinya. Keren. Dari situ gitu. Nah, habis itu mulai deh berkembang jadi kayak ya dari kul yang ini ngembang apa membelah, yang kul yang ini membelah lagi. Ya, terus habis itu ya udah akhirnya cukup lama sih jadi pengawas rayon itu. Gue lupa sih berapa tahun sih kayaknya. Berapa tuh? Sampai sekarang lu masih jadi pengawas rayon? Sekarang sih jadi pengawas rayon. Masih pengawas rayon. Pengawas rayon. Ada nggak lu sekitar 8, 7, 9 Gak ada, tahun? kayaknya sekitar 5-an ya? 6 apa 5 itu. 5 sampai 6 tahun ya. Keren. Nah, pasti dong kalau misalnya kayak di kul gitu, lu tadi perjalanannya kan ada memuka, ada yang ini. Ada nggak sih pernah lu yang jadi pengawas rayon, lu ngelihat ya anak-anaknya mulai sedikit, mulai ini, dan apa Ada. sih yang lu lakuin gitu? Ada sih di situ. Ya tetap support setiap gembala kul yang ada, tetap kita tetap kita maintain gitu ya, tetap kita pelajarin juga apa yang menjadi kebutuhan dari kul itu sendiri. Ya yang paling utama ya kita serahin semuanya ke Tuhan sih. Kita punya rencana, tapi ya semuanya balik lagi ke Tuhan gitu. Oke, ini udah cerita tentang kul. Gue mau sedikit dong tanya, Boleh ya. apa pentingnya sih komunitas menurut Kokris? Yang tadi yang kayak gue bilang ya, pentingnya komunitas itu ya justru untuk menjaga setiap kita itu, menjaga setiap kita biar kita nih nggak terjerumus hal-hal yang negatif gitu loh. Gue jujur banget ya, gue dulu semasa kuliah, gue nggak pernah ambil kegiatan organisasi apapun. UKM pun juga gue ambil yang kayak kegiatan rohani, cuman kayaknya nggak terlalu gimana. Nah, gue justru pas pada saat kuliah itu, gue fokus di gereja justru, kegiatan gereja. Oke. Gitu. Justru lebih baik gereja daripada Lebih baik gereja dibandingkan kayak ya jadi kampus itu ya bener-bener gue cuman menimba ilmu aja gitu. Iya benar. I see. Tapi kalau kalian bisa bener-bener buat masuk dalam organisasi dan itu kalian bisa jadi terang, kan panggilan orang masing-masing beda-beda ya. Betul. Kalau kalian bener-bener bisa jadi terang di sana, kenapa enggak itu? Memang iya. Oke. Nah, gue lanjut pertanyaannya. Ya, mantap. Dari Winnie Breta. Winnie. Winnie. Itu Winnie ya? Iya. Gimana caranya untuk punya iman yang selalu up and up, bukan up and down? Wah, ini berat ini. Aneh. Up and up. Nah, Up and up. ini menarik gitu. Kita tuh harus percaya sama firman Tuhan ya. Firman Tuhan tuh katakan adalah engkau akan menjadi naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, firman Tuhan inilah adalah di mana benar-benar kita harus pegang sungguh-sungguh. Di mana perkataan Tuhan inilah yang kita pegang dan kita imani gitu loh. Up and down tuh pasti ada menurut gua. Pasti ada. Karena kalau kita up terus, ya kita nggak ada di dunia ini sebenarnya. Bener nggak sih? Kita terbang kan? Kalau kita up terus gitu ya, up, hilang dah. Mungkin yang lebih tepat gimana caranya? Jadi endingnya jangan di down, endingnya di up gitu. Di up ya, das. Kalau nggak di up nanti kena marah lagi. Setiap hari kita kena marah. Curhat dikit ya. Gimana? Selikan. Dimarahin. Baik. Oke. Aku tuh gue pengen nanya satu hal tapi gue pengen nanya. Ini lebih ya mungkin lebih privacy sih. Oke. Saat dulu gimana? Saat teduh. Cara saat dulu. Saat teduh. Oke, saat teduh gua adalah yang pasti baca firman Tuhan. Iya. Semua Biar kita bisa belajar dong dari cara satunya Kokris ya. Ya. Saat teduh gua adalah pertama pasti baca firman Tuhan itu. Pokoknya lebih dari 3 pasal pokoknya. Lebih dari 3 pasal. Lebih dari 3 pasal. Jadi patokan lu-nya itu bottom. Tetap gua ini urut dari kejadian gitu sampai akhir. Intinya gitu. Berarti lu nggak tentuin gua satu hari berapa pasal atau gimana lu? Enggak, kalau gua enggak. Karena gua akan baca dan ya Sampai kapan sampai bener-bener lu berhenti? enggak. Sampai bener-bener Sampai ngerti. Alkitabnya berhenti sendiri. Dapat rema, ya udah oke gitu. Oh, Dan gitu. itu direnungkan kan, direnungkan. Oh iya. Nah ini penting nih, kadang-kadang hanya dibaca tapi nggak direnungin. Betul. Salah juga. Salah bener. Karena hanya sekedar lewat baca, penting gue ada ini terus. Yang gua penting lapor. mencapai kuota kan. Oh iya, Mencapai itu salah gawat sih menurut Iya, gua. Itu gawat. Gitu. Itu mungkin salah satu pertanyaan Winnie, gimana caranya memaintain biar kita tetap up. Oh iya. Iya Bener, itu. Ini penting sih. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak, Bel? Ada pertanyaan lagi? Oke, boleh. Oke, sini. Langsung aja. Tar lu.
Ini kamera gua mati nggak? Apa lagi? Oh enggak, masih hidup. Ada nggak? Ada pertanyaan dari Kodwi. Apa? Apa? Di caps lock semua. Khawatir nggak udah umur 30 belum dapat pasangan hidup? Nah, gimana? Khawatir nggak? Udah 30 belum Ini dapat agak personal nih, jadi tidak ada hubungannya tentang Semuanya worship. nanya itu. Oh, semuanya nanya itu. Ya udah, Banyak yang nanya itu. Awi juga nanya. Oke. Oh iya. Gua akan jawab sih itu. Ini sebenarnya mudah sih sebenarnya. Menurut gua sih gue secara gue pribadi ya, gue nggak pernah khawatir sih. Karena memang apa ya, kita kan anaknya Tuhan ya. Menurut gue tuh kita nih semuanya berharga di mata Tuhan gitu ya. Pasti setiap kita ini Tuhan udah sediakan rancangan yang terbaik sih menurut gue. Jadi ya berserah aja sama Tuhan, sungguh-sungguh percaya aja sama Tuhan gitu. Ya ini gue juga nggak khawatir gimana sih, ya memang ada di mana satu sisi misalkan kita apa ya? Dorongan-dorongan dari orang tua ada. Iya ada gitu, dorongan-dorongan gitu. Ya, Ya, pasti di dari sekitar. Ada kayak ibarat kata kayak omongan gitu, tekanan ibarat kata kan gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa menurut gue sih. Memang kalau memang belum waktunya Tuhan gitu ya. Tapi ya kita juga mesti berusaha sih gitu, mesti berusaha. Penting nih. Yang pertama doa buka kamar, ada cewek. Iya. Pengennya gitu. Dalam mimpi bisa. Cuma kalau dalam realita kayaknya susah ya. Susah sih. Ya percaya aja pokoknya intinya sama Tuhan gitu loh. Ya Dwi ya. Lu Dwi juga mesti harus percaya sama Tuhan ya. percaya. Dwi, Awi gitu ya. Oke ya. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik lah ya. Ada pertanyaan. Ini paling diminta paling banyak. Apa? Ceritain salah satu kisah cinta yang paling berkesan. Wibowo Sujono di caps lock semua. Astaga. Ceritain kisah cinta yang paling terkesan. Berkesan. Berarti banyak sebenarnya. Iya. Banyak. Ntar dulu. Ya yang cuman sekedar suka atau yang benar-benar ada Tuhannya nih. Wah tuh berat tuh. Bentar dulu, bentar. Ini kalau yang zaman-zaman cuma suka-sukaan doang mungkin udah lama kan. Udah lewat ya? Udah lewat. Yang ini dong, Yang sekarang nih mungkin berjalan bersama Tuhan. Oh ya berjalan bersama Tuhan. Pergumulannya itu. Iya yang sekarang ini ya sedang. Ada berarti sekarang ini? Sekarang ini ada. Oh. Ada. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi diem? Kenapa jadi diem? Karena nggak ada. Ya ada. Oke, ada. Akhirnya mau lanjut. Tapi ini yang berjalan sama Tuhan dong. Iya yang berjalan sama Tuhan. Udah, jadi itu doang jawabannya. Tadi pertanyaannya apa sih? Ada nggak sih? Ada nggak sih kan dibilang? Ya ada. Bukan, maksudnya lu bisa ceritain gak? Oh bisa ceritain apa enggak? Tapi kalau lu nggak mau nggak apa-apa Iya, juga. nggak, kita nggak Nah, maksa. Gue mau cerita sedikit doang. Iya, boleh. cerita. Biar kita belajar dari lu gitu. Iya, ya kita kan boleh ya. Maksudnya gue pribadi tuh nggak terlalu gampang suka sama cewek yang oh ya dia ini oke. Oh ya yang dia ini oke. Gue nggak tipe orang yang bukan yang apa namanya kayak gampang gitu loh. Kayak yaudah yang ini. Gue tuh tipe orang yang sungguh-sungguh kayak pemilih juga gitu ya. Jadi ya gue memilih seseorang itu benar-benar berdasarkan memang ya dia sungguh-sungguh super buat Tuhan gitu loh, yang benar-benar cinta mati-matian buat Tuhan, yang benar-benar apa ya bisa ini yang poin yang paling utama adalah yang bisa saling dukung dalam pelayanan. Wah, mantap. Iya. Ini salah satu kriteria kokris yang pertama berarti ini dan terutama. Dan Ya, satu-satunya. Satu-satunya. Cuma satu nyata. Jadi itu ya. Jadi kerohanian itu penting banget buat pasangan lu ya. Iya dong. Cantik itu poin plus lah ya. Iya, poin pertama lah. Nah, guys. Oke. Oke. Apa lagi? Ini kita cukup panjang ya. Udah kayaknya udah cukup sekian. panjang. Udah Cuman 54 gini, menit. terakhir lah nih ada request lah. Ada request. Mazmur 63 tolong boleh dimainkan dengan gitar. Serius? Iya. Dari Teova. Waduh. Coba. Ini chordnya lumayan susah sih. Gue ambil refnya aja ya. Iya, baiknya. dari awal juga interlude juga nggak usah diambil. Ya, panjangan nanti. Enak. Oke dari A nih. Mainnya dari A coy. Asli. A asli. Ini aslinya saya. Asli ya. Enggak. Iya bener. Aslinya E weh. Oh aslinya ya. Oh asli ya. Asli dong. Asli. Oke. Sebab kasih setiamu
lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku bagi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Gokil. Untuk Theophany. Untuk Theophany. Bagi teman-teman yang mau request ke depannya boleh kali ya untuk yang lanjut-lanjut kali ya. Kalau misalnya dia pemusik. Apa nih? Apa tuh? Nggak ada tandanya tadi. Oh, pantesan salah tadi. Kira Kayak ada apa? Penukilan atau apa? Nggak ada. Ada senarnya sih. Oke, ada pertanyaan. Segmen penutup kita. Penutup. Oke, penutup ya kan. Yang Terakhir. terakhir ya kan. Rapid question lo harus baca cepat. Lo harus jawab cepat. Wadaw. Mantap. Oke ya. Ini berpikirnya bentar aja. Kepanasan atau kedinginan? Kedinginan. Oke. WL atau main musik? Main musik. Khotbah teens atau main musik 5 ibadah? Mendingan main musik 5 ibadah. Padahal Kalau khotbah teens itu stres banget beneran gue. Kenapa? Karena masih mikirin firmannya sih. Mendingan gue dimarahin Ezra sih bener. Main musik. Oke. Hitam atau putih? Putih. Putih ya? Kenapa ditanyain dari hitam atau putih ya? Oke ya, Oke, yang terakhir yuk. ya. Awi atau Dwi? Wah, Wah, aduh beratnya. Awi apa Dwi? Dua-duanya lah bro. Tidak boleh dong. Salah satu. Awi. Oke, Nggak thank boleh you. baper ya, Dwi ya. Tidak boleh baper kau Dwi. Thanks, Chris. Thank Thank you. you. Thank you kok Chris. Oke, jadi ini podcast kita bersama Kok Chris, As teman-teman. the leader ya. As the leader. Nanti kita akan buat beberapa konten lagi ke depan yang seperti ini. Ya. Coba kira-kira leader siapa yang selanjutnya harus kita tanya-tanya lagi? Oke, nanti kita akan taruh di story selanjutnya abis ini kali ya. Ya boleh Boleh di ya? sini juga ya. Oke. Oke. Oke, Ya, bye-bye. segitu aja, bye. Bye. Thank you guys. Dadah. Buat yang di top juga bye. Bye. Dadah.